Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jurnalaska Podcast. Dan alhamdulillah di samping saya ini adalah bintang tamu yang ditunggu-tunggu. Siapa lagi kalau bukan Ibu Titin. Halo Bu Titin, apa kabar? Apa kabar? Baik, selamat siang. Siang, ya ini siang ya Bu Titin ya. Tapi ini nanti rekan-rekan Jurnalaska tentunya pasti sudah menunggu nih. Siapa Bu Titin ini? Sudah kepo nih. Bu Titin ini siapa sih? Mungkin ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, Bu Titin nih harusnya perkenalan nih di sini nih. Bisa perkenalan dulu Bu Titin? Bisa. Ya. Perkenalkan, nama saya biasa kalau dipanggil anak-anak memang Bu Titin. Tapi saya punya nama asli, ya, nama asli saya adalah Agustina Jati Wijayatun. Ya, tapi anak-anak sering memanggil Ibu Titin, itu yang lebih gampang. Saya di sini mengampu guru bahasa Indonesia. Gitu? Guru bahasa Indonesia. Ya, kita sama-sama nih guru bahasa Indonesia. Kalau Bu Titin ini tentunya ya terlihat ya siapa yang lebih muda. Pasti Bu Titin. Karena kita sering ya Bu Titin ya, sering foto ya. Tapi dikiranya Bu Titin yang lebih muda. Tebak berapa umur? Tebak berapa umur Bu Titin, bisa komen di bawah. Baik, Bu Titin, perkenalan tadi sudah ya. Nama aslinya adalah Agustina Jati Wijayatun. Penasaran nih, kok ada jatinya itu? Apa sih sebenarnya arti dari jati itu sendiri? Atau nama lengkapnya sekalian disampaikan di sini biar pada tahu nih. Gitu. Jadi nama jati di sini itu bukan karena bapak saya itu senang dengan kayu yang sangat kuat yang namanya jati, itu enggak. Pernah saya tanya, kenapa anu jati? Kebetulan saya bersaudara ada lima orang, itu namanya jati semua. Oh, jati semua. Iya, jati semua. Ternyata kata jati itu gabungan dari nama kedua orang tua saya. Oh, gitu. asal mulanya begitu ya. Jadi saya pikir ya seperti yang tadi saya pikir, yang dia tadi teman-teman pikir juga ya. Jati itu kan pohon kan. Pohon yang kuat gitu. Yang kuat begitu ya. Atau memang filosofinya begitu atau memang tadi gabungan nama itu? Kalau sejarah dari apa yang saya terima dari Bapak itu memang gabungan, ya biasa orang tua itu kan suka ya tausik nama gitu. Nah itu kebetulan nama orang tua saya, ibu sama bapak itu bisa digabung sehingga menjadi Jati. Gitu. Jatinya tapi pakai D atau DJ atau ejaan lama ya? Ejaan lama karena memang kelahiran saya itu ya kebetulan kelahiran saya itu sebelum. Tahu dong nanti umurnya berapa Bu Titin? Oh iya. Tebak ya umur Bu Titin berapa di sini. Oke Bu Titin, tadi sudah menjelaskan nama panjangnya siapa, kemudian juga nama dari jati itu sendiri yang bikin penasaran banyak orang itu juga sudah terjawab. Kira-kira nih Bu Titin, kalau mengulik lagi nih kembali ke masa lampau. Ini Bu Titin di SMA Negeri 2 Batang ya. SMA kita tercinta ini sudah berapa tahun sih? Aduh, kalau ditanya seperti itu berarti nanti bisa tetap ditebak ya umur saya ya. Dari mana Bu? Oh iya dari umur sekolah kita ya berarti ya. Jadi saya di sini itu sejak sekolahan berdiri di sini. Iya. Bahkan sebelum di sini, jadi sekolahan sedang dibangun, itu SMA 2 itu pernah menempati sementara di SMA 1. Oh, jadi sejarahnya sebelum gedung ini mungkin semakin banyak ini ya Bu, semakin luas, semakin banyak. Itu sebelumnya di SMA 1 Batang. SMA 1 Batang, siang hari. Jadi sebelum ini jadi, dia sedang proses pembangunan, itu anak-anak yang angkatan pertama itu. Angkatan pertama. Ya, angkatan pertama itu ditempatkan di SMA 1. Berarti itu statusnya SMA 2 Batang tapi sekolahnya di SMA 1 karena kondisi waktu pembangunan ya. Pembangunan. Itu hanya satu semester. Satu semester. Berarti tidak ada 1 tahun ya. Berarti setengah tahun di sana karena memang masih proses pembangunan. Namun demikian SMA kita alhamdulillah ya Bu Titin ya semakin berkembang, semakin maju. Ya ini karena berkat guru-guru yang tentunya luar biasa sekali. Ya waktu itu begitu
mutasi di sini, anak-anak mutasi di sini, ya belum ada banyak guru yang ditempatkan di sini. Jadi saya waktu dulu yang guru tetap itu saya sama Pak Turmudi. Yang lainnya itu dibantu oleh guru-guru SMA 1. Guru-guru SMA Iya. 1, berarti gurunya masih gabungan ya, Iya, SMA 1 dan masih SMA 2. iya. Berarti kalau tadi kita bilang mengulik kembali, itu Bu Titin di sini sudah seusia SMA ini, juga, karena iya. memang yang masuk pertama ya Bu Iya, Titin ya. iya, iya. Waktu itu udah statusnya Sudah PNS. pegawai negeri Iya, sipil. karena saya sebelum di sini pun sudah jadi pegawai negeri di SMA 1 Bandar. SMA 1 Bandar. Iya. Oh begitu. Baik, ini luar biasa sekali ya. Kita hari ini betul-betul sangat apresiasi sekali nih Bu Titin. Kita sampai betul-betul di suasana yang indah ini di SMA Indah kita sekali ya. tercinta. Seolah-olah Apalagi seperti di pegunungan ya. ini kalau ada suara-suara air, karena memang sekolah kita ini sekolah menuju Adiwiyata ya Bu ya. Iya. Luar biasa, ada air terjunnya tuh di belakang. Bu Titin, kembali lagi nih. Kalau tadi udah ngobrolin Bu Titin dari awal masuk ke SMA Negeri 2 Batang, yang sebelumnya di SMA sebelah ya. Iya. Kemudian ke SMA 2 Batang, itu tentunya kan kulturnya berbeda, budayanya beda. Orang selatan dan orang kita utara ya, itu tentunya beda. Itu Bu Titin bagaimana menyikapi kondisi tersebut? Ya sebagai guru nggak kalah menyikapi itu ya. Jadi memang untuk sikap dan situasi dari SMA sebelumnya dengan SMA ini memang agak berbeda, khususnya kondisi, kemudian perilaku anak-anak itu. Dan kalau kita lihat masanya pun juga mempengaruhi juga ya. Pada waktu dulu itu karena anak-anak memang belum berpengaruh pada HP ya memang Iya. belum berpengaruh pada HP. Eranya belum milenial. Strata sosialnya itu memang sangat tinggi. Jadi komunikasi itu lebih terjalin gitu daripada ketika anak sekarang sudah pakai HP. Jadi ini bisa ditarik kesimpulan juga ya Bu ya, bahwa zaman dulu zaman sekarang itu berbeda ya memang ya, perubahan itu pasti ada ya. Pasti ada positif dan negatifnya. Nah, kalau Bu Titin melihat ini untuk anak-anak zaman milenial nih, kalau orang-orang bilang itu perbedaannya adalah komunikasi ya. Mereka tidak tatap muka pun bisa komunikasi, tetapi yaitu kebersamaan mereka sangat kurang ya Bu Titin. Ya, jadi ada positif negatifnya sih ya, ada positif negatifnya. Kalau dulu memang melulu hanya pada buku saja, pada buku, tapi sosialnya sangat tinggi karena sering komunikasi dengan mereka. Kalau untuk masa sekarang itu memang komunikasi kurang, tapi untuk informasi, untuk pengetahuan memang lebih daripada karena memang sekarang ibaratnya mau ketik apa itu sudah muncul ya di Google ya Bu Titin. Cuma ya itu kita sebagai generasi nih, kita generasi yang lebih tua ya Bu Titin ya, katakan lebih dahulu nih dari anak-anak milenial. Tentunya ketika kalian menyaring informasi apalagi di Google atau internet, itu kalian harus memfilter dengan baik informasi-informasi yang ada, karena di situ bisa sesat juga ya Bu Titin ya. Betul begitu ya. Jadi ya pandai-pandailah lah untuk memilih mana informasi yang positif, mana informasi yang negatif. Betul. Nah, Bu Titin, kalau berbicara tadi sudah kilas balik, terus SMA Negeri 2, tentunya erat kaitannya ketika Bu Titin sebagai guru bahasa Indonesia dan saya pun bahasa Indonesia. Jurnalistik kita akhirnya sampai pada pokok pembahasan kita nih, jurnalistik. Kalau jurnalistik sendiri nih Bu Titin sejak masuk ke SMA Negeri 2, tentunya kan kita harus bisa nih menggali potensi dari peserta didik kita. Nah, ketika nama jurnalistik itu ada, apa sih yang ada di benak Bu Titin? Jadi saya memang kebetulan sebelum Pak Ayin itu kebetulan ya ini serah terima saya dengan Pak Ayin, memang yang pegang saya. Tapi sebelumnya yang sebelum saya itu ada yang lain. Ada sebelumnya ya. Jadi sejarahnya sudah ada yang pegang dulu nih sebelum Bu Titin. Berarti awal Bu Titin masuk ke sini itu belum ke jurnalistik dulu ya Bu ya? Jadi awalnya saya malah justru pegang
eskul teater. Oh, teater. Ya. Jadi sebelum ada jurnalistik, kemudian sinema, teater itu sudah ada ya, Bu ya? Sudah ada. Oh, jadi awalnya adalah Bu Titin ini pemegang ekstrakurikuler teater gitu. Ya. Itu pun juga secara tidak sengaja aja. Bisa diceritakan ya? Oh, boleh. Ya. Ini memang harus diceritakan, Bu. Jadi awalnya mengapa Pak ada eskul teater itu awalnya kebetulan di kurikulum bahasa Indonesia di kelas 11 itu kan ada ya kan ada drama ya. Drama itu iya. Ya. Ada drama. Nah, pada waktu penilaian saya meminta anak untuk bagaimana kalian berani tidak untuk membuat penilaian untuk drama gitu. Saya buatkan kelompok-kelompok. Ternyata antusias anak kok bagus gitu. Terus malah justru ada yang kreatif. Wah, ini bagus nih. Nah, setelah penilaian itu seiring dengan waktu itu ada setelah ujian itu biasa kan ada pentas seni perpisahan gitu ya. Saya berpikir biasanya perpisahan kok hanya nyanyi terus nari iya. Selesai kok tidak ada hiburan gitu. Hiburannya itu saja relatifnya ya Bu ya. Ini mungkin ada sesuatu yang baru nih yang harus dimunculkan gitu ya. Saya lihat kok anak kok punya potensi itu. Kemudian anak saya ajak tanteng, berani nggak kamu pentas untuk drama gitu. Terus gimana Bu? Naskahnya gimana? Udah naskah saya buatkan. Tapi kamu kalau berani ya nanti saya latih. Berarti sempat ada latihan nggak Bu ini? Latihan terus. Latihan terus ya. Jadi untuk menuju pementasan itu ada latihan dulu ya, tentunya ya pastinya karena biar menampilkan yang terbaik tentunya. Iya, latihannya skill selama 2 bulan. Oh 2 bulan. Iya, 2 bulan. Untuk tampil itu akhirnya ada latihan proses 2 bulan untuk menuju pementasan. Nah, ketika pementasan nih Bu, bagaimana sih respon dari para penonton tentunya ya? Nah itu kaget kan ada biasanya cuma nari, nyanyi, terus hiburan-hiburan biasa. Terus ada pementasan yang memang saya buat dalam naskahnya itu ada sedikit humor gitu ya, ada yang sedikit lucu. Jadi anak kan suka dengan itu. Saya lihat kok antusias anak-anak ketika drama itu dimulai, yang tadinya hanya di belakang itu begitu itu mulai langsung maju ya, antusias gitu ya. Seperti itu. Nah, sejak itu setelah selesai pementasan itu saya ditantang oleh sekolahan. Gitu. Jadi sekolah melihat nih ada potensi nih anak-anak kita. Anak kita gitu. Iya kalau ada teater. Saya terus kemudian yang saya coba ya. Akhirnya jalan tuh teater ya Bu ya. Yang akhirnya berkembang ke sinema ya. Iya. Sinema itu juga ada sejarahnya. Oh ada sejarahnya juga. Tapi ini sinema sama jurnalistik bersamaan atau bagaimana ceritanya ini? Jurnalistik malah belum ada. Oh belum ada. Jadi setelah ada teater itu yang lain. Pokoknya. Oh tapi memang sudah ada ya. Terpisah. Nah sinema itu awalnya dari ketika saya ditawarin ada lomba sinema. Iya. Lomba sinema di provinsi. Iya, di provinsi. Terus gimana bisa nggak? Terus saya tanding sama anak-anak. Siapa yang bisa edit, terus mengambil gambar? Saya bisa Bu, ikut aja Bu. Mungkin bisa disebutkan nih Bu awal mulanya sinema siapa nih yang bergabung dulu nih? Aduh, nah itu. Oh banyak ya. Banyak ya. Jadi salah satunya yang terkenang nih di Bu Titin. Saya satu tuh Efrianda. Efrianda ya, Mas Efrianda. Mas apa Mbak nih? Mas Efrianda, halo. Mas Efrianda. Terus Geral ya Mas Geral. Geral itu yang ketuanya? Enggak, ketua tokoh juga basket itu dia. Oh anak basket dan aktif di sinema ya. Iya. Mungkin nanti bisa diajak nih mereka berdua nih di sini ya Bu ya. Ya itu saya lihat kan saya masih kontak ya. Oh masih kontak ya. Itu masih suka buat film gitu. Akhirnya ke bawah nih peserta didik yang dulunya hanya di ekstrakurikuler dan ternyata berguna nih di pekerjaannya ya Bu Titin. Dia malah lebih dari itu jadi itu Pak. Luar biasa. Jadi memang menjadi bekal nih SMA 2 selalu memberikan bekal-bekal yang menarik bagi peserta didik ya Bu Titin. Itu sinema. Nah, akhirnya nih ke jurnalistik gimana ceritanya nih Bu Titin? Ke jurnalistik itu karena tidak sengaja juga. Bukan karena tidak sengaja. Guru yang memegang
guru yang megang tadinya mading nggak ada jurnalistik. Oh iya kan, jurnalistik dan mading ya, Iya, itu gabungannya ya. mading. Nah itu awalnya terus yang mading itu mendapat tugas lain gitu Tugas loh. lain, dapat amanah lain nih. Lain gitu. Lah, terus akhirnya gabungkan saya terus kemudian sama jurnalistik itu. Akhirnya Iya. bergabunglah di jurnalistik ya. Itu, dan Nah, akhirnya nih Bu Titin bergabung di jurnalistik dan kemudian teater, sinema, karena memang sudah ada yang handle nih anak-anak muda tentunya ya. Iya. Setelah itu ya, Mi ya. Iya. Ini panggilan saya ke Bu Titin itu memang Mami. Karena memang kita begitu dekat. Jadi kalau dari Bu Titin, jadi kebiasaan memanggilnya Mami itu. Ya memang udah kayak anaknya sendiri lah. Kita kalau di kerjaan ya kerjaan, kalau misal kita ya sharing santai seperti ini ya, santai ya. Ya, begitu Bu Titin. Jadi akhirnya Bu Titin bergabung di jurnalistik. Nah, jurnalistik sendiri nih, selama Bu Titin pegang, apa sih yang unggul di jurnalistik selama ini nih? Jurnalistik itu saya pegang 2 tahun. 2 tahun ya, berarti sejak 2000. Iya. Awal yang pertama itu saya meliput itu yang apa pertandingan basket. Oh, pertandingan futsal. Ya. Liga futsal Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ya? Iya. Liga futsal itu, ya. Di situ terus anak-anak saya ada untuk meliput, kemudian dari hasil beritanya itu kemudian saya gabungkan dengan mading. Saya tempelkan di mading ya. Itu perjalanannya seperti itu terus. Nah, dalam perjalanan saya melihat kok makin lama makin madingnya kok kadang tidak dilihat ya. Ya, karena memang hanya lewat saja nih anak-anak ya. Apa nih yang menarik harusnya apa nih gitu ya Bu Titin ya. Jadi akhirnya terus ini gimana Bu kalau misalkan kebetulan kan sekarang media itu kan banyak sekali yang media sekali ya, betul. Terus tahun kemarin itu saya coba ya kalau anak-anak tidak sempat untuk bisa lihat di media, ya bagaimana kalau kita punya ide hasil dari jurnalis dari liputan kita itu kita masukkan di media yang biasa dibuka oleh anak-anak begitu. gitu. Jadi akhirnya berpikir nih apa sih yang anak-anak inginkan begitu ya Bu Titin ya. Ternyata media online ya akhirnya ya. Karena memang eranya sudah beda, milenial. Jadi mereka itu selalu yang tadinya buku. Akhirnya ke media online, media daring yang memang mereka itu lebih tertarik. Ya, lebih mudah kan dia setiap kali kan buka HP ya. Buka HP kan pasti ya. Sekarang kayaknya kehilangan buku lebih aman daripada kehilangan HP ya. Bahkan kadang nggak makan karena HP. Jadi medianya tepat sekali nih Bu Titin ya. Iya. Jadi tapi itu hanya kita ambil Instagramnya saja. Instagram. Karena ide itu muncul dengan Instagram itu kan ada gambar, bisa juga video, bisa juga gambar kan, ada foto. Tapi di bawahnya kan kita bisa menulis ceritanya. Jadi ada fitnya kemudian ada halaman judulnya, kemudian beritanya itu apa. Jadi informasinya tersampaikan juga ya Bu Titin. Apalagi sekarang eranya video ya Bu Titin ya. Kita kan audio kemudian video itu kan betul-betul dinikmati oleh para muda nih sekarang, para milenial itu butuhnya tuh tampilannya yang begitu. Nah akhirnya nih sampai akhirnya tercetus nama Jurnalaska. Gimana ceritanya ini Bu Titin? Alaska itu kan sebenarnya sudah terlahir sejak SMA 2 lahir juga. SMA 2 lahir ya. Alaskanya ya. Iya, Alaskanya. Itu kan sejarahnya SMA kita sebelumnya tidak sebaik ini. Ya, baik ini. Sudah baik tapi belum seperti ini ya. Belum ada air terjun ya. Artinya kita belum ada perumahan. Sekitar ya. Warga sekitar itu masih sedikit ya. Ya, betul-betul murni masih hutan-hutan. Saya belum tahu tuh keadaannya seperti apa dulu ya. Jadi kita masuk sini aja angkutan saja. Anak-anak tuh dari desa sana tuh kalau ke sini itu jalan kaki yang tidak punya motor. Berarti ibaratnya kayak di hutan gitu ya Bu Titin ya. Makanya seperti
alas dia gitu. Alas ya, alas. Jadi Alaska. Alaska, Alaska, Alas kabeh oh, gitu loh. kabeh dari bahasa Jawa nih ya, masuk ke serapan Iya, nih. alas kabeh gitu. Alas Terus kabeh. anak kok jadi seneng gitu kan anak dengan Alaska. Jadi identik ya Bu Identik Tatin ya. Identiknya, ya. Identik. Nah, kalau jurnal Aska itu pasti jurnalistiknya itu ya, Iya, Aska jurnal Aska. Tapi itu menurut Bu Titin sendiri komersil atau bagaimana? Ya komersil sih saya karena namanya lain daripada yang lain Daripada ya. yang lain. Kalau yang lain kan mungkin jurnalistik SMA mana, Ya. jurnalistik SMA mana begitu ya. Di kita jurnal Aska begitu kan ya. Pasti orang akan tanya, kok Alaska itu apa? Iya ya, kepo ya, jadinya kepo. Oke, akhirnya kita sudah sampai ke jurnal Aska. Nah, jurnal Aska perkembangan ketika nih Bu Titin lepas jabatan nih, bagaimana perasaan Bu Titin? Pasti ada sedih dong, haru, kemudian ya tentunya ada rasa rindu kadang-kadang ya. Sampai datang bintang tamu di sini gimana ceritanya Bu Titin? Ini janjiannya susah sekali nih teman-teman semua, karena memang jadwal guru itu ya tidak hanya begini ya Bu Titin ya. Nah di sini nih kita tetap masih menyapa para peserta didik lewat seperti ini karena memang kita rindu. Nah tapi sekali lagi guru itu tugasnya ya banyak sekali, memberikan materi, memberikan bekal karakter juga ke mereka. Tentunya ya banyak ya Bu Titin. Bisa diceritakan, bisa sampai ke sini nih. Ini memang saya sempat-sempatkan ya. Ya, apa yang sampai disampaikan oleh Pak Ayun tadi benar bahwa guru selama pandemi ini ya kelihatannya tidak mengajar, tapi ternyata malah justru tugasnya memang lebih banyak. Lebih banyak ya. Kita harus di depan laptop terus ya, HP juga. Kalau misalkan anak tidak masuk kita pakai HP dan itu berlaku terus menerus sehingga kita tidak bisa bahkan 24 jam ya bisa dikatakan lah, karena memang kita checking tugas, kemudian kita berikan materi, kita coba untuk buat rencana pelaksanaan pembelajaran, menilai, belum administrasinya juga ya. Tapi ini tidak menghalangi kita untuk tetap semangat berjuang untuk mendidik generasi penerus bangsa tentunya Bu Titin ya. Ini luar biasa sekali teman-teman, dan alhamdulillah kita benar-benar kedatangan bintang tamu yang luar biasa, menginspirasi, dan ibaratnya babat alas kalau orang Jawa bilang. Ini yang dari awal nih yang merintis SMA Negeri 2 Batang hingga sampai seperti sekarang ini. Jadi bersyukurlah punya guru yang luar biasa, tepuk tangan semuanya. Nggak apa-apanya saya nih ya. Nah, justru kedatangan seperti Pak Hayun inilah yang maka nanti saya harapkan SMA Negeri 2 malah justru akan lebih bisa berprestasi gitu. Amin. Tentunya harapan semuanya dengan adanya sinergi nih antara lintas generasi Bu Titin dan angkatan saya, ya semoga SMA Negeri 2 semakin jaya. Bu Titin, ini kita ngobrol kayaknya ternyata udah lama nih. Oh iya, nggak terasa ya. Nggak terasa, tapi memang hawanya di SMA 2 itu memang sejuk ya, seperti yang tadi sampaikan alas KB itu memang masih terasa walaupun atmosfer di samping-samping sudah ada perumahan. Dan buat yang di rumah nih tentunya kita tahu bahwa Jurnal Aska ini sudah episode ke-11. Tanggapan Bu Titin nih dengan adanya Jurnal Aska podcast itu bagaimana Bu? Saya menanggapi dengan sangat-sangat positif. Dengan jempol, sebenarnya tidak hanya kedua jempol ini ya. 2 jempol. Kalau misalkan kaki saya bisa naik-naik, semuanya saya. Aduh, ini berlebihan ini Bu Titin, berlebihan. Kiranya saya menyerahkan tanggung jawab saya kepada jenengan itu memang pas waktunya. Ya. Jadi pas waktu pandemi. Iya ya. Saya ingat sekali waktu saya diserahkan oleh Bu Titin. Pak Hayun, kamu nanti menggantikan saya karena saya mau fokus di administrasi dan tugas-tugas guru saya yang begitu banyak. Karena sudah tidak mampu kalau untuk IT saya mengakui bahwa untuk IT saya memang kurang ya. Iya, kita saling membantu, saling bahu-membahu nih di sini. Ya, Bu Titin memberikan pengalamannya, saya yang memberikan pengalaman saya. Ya, jadi bisa saling kolaborasi. Berarti memang alhamdulillah ya Bu Titin ya, podcast ini bermanfaat ya tentunya ya. Apalagi pada masa pandemi seperti ini, anak-anak bisa meskipun tidak di sekolahan masih bisa menikmati bagaimana informasi yang bisa mereka ambil gitu ya. Dari sekolahan tentunya ya, dan melalui seperti ini. Iya, seperti ini. Nah, akhirnya kita sudah sampai di ujung perpisahan. Tapi tidak
selamanya ya, karena kita masih bertemu lagi di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa nih, like, comment, and subscribe di channel kita Jurnalaska Podcast. Bisa juga follow di Instagram kita di Jurnalaska Semanda, SMA Negeri 2 Batang. Akhir kata, saya dan Bu Titin. Satu lagi Bu Titin, ada pesan nggak buat semuanya yang di rumah? Oh iya, pesan saya, selama pandemi seperti ini, corona seperti ini, janganlah kalian merasa putus asa atau mencari satu alasan kekurangan dan sebagainya. Sebenarnya dalam satu pandemi ini bisa kita ambil kalau kita niat untuk mengambil satu hal yang positif. Banyak sebenarnya hal yang positif itu. Ya seperti inilah salah satunya. Berarti dari Bu Titin sendiri itu ambillah hal-hal positif yang ada dari sebuah tantangan kehidupan ya Bu Titin ya. Baik, terima kasih. Kita akan kembali di episode selanjutnya. See you next time. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, dadah, bye-bye.